Halo teman semua, selamat datang di channel Film Dunia. Di video kali ini saya akan cerita salah satu film menarik yang berjudul You Are Apple of My Eyes. Film ini merupakan film drama romantis Taiwan dan dibuat berdasarkan novel Gideon's Call yang dirilis pada 19 Agustus tahun 2011. Film ini merupakan kisah pribadi Gideon's Call di masa SMA dulu. Film ini bercerita tentang Ko Ching Teng, seorang siswa nakal, dan Sen Chiayi, seorang siswi yang sangat pintar dan populer di SMA. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung mulai ulasan filmnya. Film dibuka dengan adegan seorang pria bernama Ko Ching Teng yang sedang memakai baju rapi untuk pergi ke suatu acara. Dan selanjutnya kita pun dibawa ke adegan flashback di tahun 1994 di mana Ko Ching Teng masih seorang remaja SMA. Ko Ching Teng memiliki 4 orang teman, yaitu Lau Shao, Ah He, Liao Ying, dan Bo Chun. Seperti remaja SMA pada umumnya, pasti saling naksir dengan teman sekelas. Ketiga teman Ko Ching Teng menyukai orang yang sama, yaitu Sen Chiayi, yang merupakan siswi terpintar di kelas. Ko Ching Teng merasa kecantikan Sen Chiayi biasa saja seperti siswi lainnya. Suatu ketika, pada saat ada pelajaran kelas, Ko Ching Teng dan Bo Chun mengadakan kompetisi bermain burung. Saat sedang asik-asiknya, Lau Shao menembakkan karet ke Bo Chun sehingga dia pun mendesah. Desahannya terdengar seisi kelas dan guru pun menyuruh Bo Chun untuk membaca kalimat yang ada di buku. Ko Ching Teng yang tertawa membuat guru juga menyuruhnya membaca dengan berdiri. Ko Ching Teng yang tidak memakai celana berdiri dan membuat seisi kelas gempar. Singkat cerita, mereka dimarahin oleh guru BK. Guru BK memanggil Sen Chiayi sebagai siswi teladan untuk mengawasi Ko Ching Teng yang mulai saat itu duduk di depannya. Hari berikutnya, Sen Chiayi selalu menegur Ko Ching Teng ketika dia bermain saat pelajaran kelas. Teman-teman Ko Ching Teng selalu berusaha menunjukkan rasa sukanya ke Sen Chiayi walaupun dengan cara-cara yang aneh. Namun, Ko Ching Teng tidak tertarik sama sekali. Suatu hari, saat pelajaran bahasa Inggris, Sen Chiayi tidak membawa buku pelajarannya. Lalu, Ko Ching Teng pun meminjamkan bukunya ke Sen Chiayi, sehingga dia dihukum guru karena tidak membawa buku pelajaran. Sen Chiayi yang merasa bersalah dan ingin berterima kasih ke Ko Ching Teng memutuskan untuk membantu Ko Ching Teng dalam pelajaran sekolah. Awalnya Ko Ching Teng menolak karena dia tidak suka belajar. Tapi Sen Chiayi berhasil meyakinkan Ko Ching Teng sehingga Ko Ching Teng pun merasa tertantang. Hari-hari pun menjadi lebih menarik karena setiap hari Sen Chiayi selalu memberikan soal dan membahasnya keesokan harinya. Ko Ching Teng pun mulai rajin belajar dan itu membuat teman-temannya kebingungan. Pada saat pengumuman ujian, Ko Ching Teng mendapat nilai 75 dan membuat seisi kelas kagum dengan peringkatnya. Semakin hari, Ko Ching Teng dan Sen Chiayi semakin akrab sehingga Lau Shao meminta bantuan Ko Ching Teng agar dia bisa menjadikan Sen Chiayi sebagai pacarnya. Dan Ko Ching Teng pun setuju dengan imbalan yang cukup menarik. Sore hari pada saat mereka sedang membersihkan sekolah, Sen Chiayi mengajak Ko Ching Teng untuk belajar bersama di sekolah pada malam hari. Walaupun awalnya Ko Ching Teng malas melakukannya, tetapi dia tetap datang ke sekolah pada malam hari untuk belajar bersama Sen Chiayi. Malam itu, Ko Ching Teng memberikan surat cinta dari Lau Shao, walaupun sebenarnya yang menulis surat tersebut adalah dia sendiri. Sen Chiayi yang tahu bahwa Ko Ching Teng yang menulis itu mengatakan, daripada dia membuat surat cinta, lebih baik dia belajar. Ko Ching Teng yang makin merasa tertantang akhirnya mengajak bertaruh. Jika nilai ujiannya lebih tinggi, Sen Chiayi harus mengikat rambutnya seperti ponytail. Sedangkan jika nilai Sen Chiayi lebih tinggi, Ko Ching Teng akan membotakkan rambutnya. Sen Chiayi yang percaya diri dengan mudah menerima tantangan tersebut. Ko Ching Teng pun semakin giat belajar mengerjakan soal yang diberikan oleh Sen Chiayi setiap hari. Saat pengumuman hasil ujian, ternyata Sen Chiayi mendapat nilai yang lebih tinggi
sehingga Ko Ching Teng pun kalah dengan tantangan yang dia berikan. Di malam hari, saat mereka sedang belajar bersama di sekolah, Ko Ching Teng pergi ke barbershop untuk memotong rambut. Walaupun saat itu sedang hujan, dia tetap pergi untuk memenuhi janjinya. Sin Chiai yang melihat Ko Ching Teng botak tertawa dengan bahagia. Esok paginya, walaupun Sin Chiai menang taruhan, dia pergi ke sekolah dengan mengikat rambut sesuai permintaan Ko Ching Teng. Ko Ching Teng yang terpesona dengan Sin Chiai merasa belajar adalah hal yang paling menyenangkan buat dia karena bersama Sin Chiai. Suatu ketika uang kas kelas hilang. Guru pengawas yang marah menuduh pencurinya adalah siswa-siswi di kelas tersebut. Guru pengawas pun meminta siswa-siswi menuliskan orang yang mereka curigai sebagai pencuri. Lao Shao yang kesal berdiri dan menolak ke guru pengawas. Ko Ching Teng pun juga tidak setuju, berteriak kepada guru pengawas dan menyebut guru tersebut brengsek. Guru yang marah menuduh merekalah pelakunya. Sin Chiai yang juga tidak setuju untuk menuduh teman sekelasnya sebagai pencuri mencoba berbicara ke guru. Satu persatu teman sekelasnya berdiri untuk melawan guru pengawas tersebut. Guru yang marah meminta tas mereka untuk diperiksa. Lao Shao pun melempar tas miliknya ke muka guru dan diikuti teman sekelasnya. Akhirnya, Ko Ching Teng dan teman-temannya termasuk Sin Chiai dihukum oleh guru. Sin Chiai menangis karena malu dihukum. Tapi Ko Ching Teng dan teman-temannya memberikan semangat ke Sin Chiai bahwa dia telah melakukan hal yang hebat. Sin Chiai pun akhirnya tertawa karena terhibur oleh mereka. Masa kelulusan pun telah tiba. Siswa-siswi berbahagia karena telah berhasil lulus. Chia Wei Hu yang merupakan teman dekat Sin Chiai bertanya siapa cowok yang disukainya. Lalu Sin Chiai pun berbisik sebuah nama dan mengatakan dia akan sangat senang ketika nama tersebut menjadi pacarnya. Tes masuk perguruan tinggi pun dimulai. Saat tes berlangsung, Sin Chiai sedang tidak sehat dan membuat dia mengerjakan soal tidak maksimal. Sebelum masuk kuliah, mereka semua menghabiskan waktu berlibur ke pantai. Mereka pun menceritakan mimpinya masing-masing. Ko Ching Teng bermimpi untuk menjadi orang yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Lalu dia pun melihat Sin Chiai dan berkata di dalam hati bahwa Sin Chiai adalah orang yang bisa membuat dunianya menjadi lebih baik. Pengumuman hasil tes perguruan tinggi pun datang, di mana Sin Chiai tidak lulus di pilihan pertamanya. Dia pun menangis dan menelpon Ko Ching Teng. Ko Ching Teng pun bergegas menuju ke rumah Sin Chiai untuk menghiburnya. Ko Ching Teng yang ingin mengungkapkan perasaannya akhirnya ditunda dan dia pun hanya menemani Sin Chiai yang bersedih. Sebelum berangkat kuliah, Ko Ching Teng menemui Sin Chiai dan memberikan hadiah kepadanya. Dia pun meminta Sin Chiai untuk tidak membiarkan cowok kampus mendekatinya. Sin Chiai sangat senang menerima hadiah Ko Ching Teng yang ternyata adalah baju dengan lukisan yang dia buat. Ko Ching Teng memulai dunia perkuliahan. Setiap malam, Ko Ching Teng pun antri di telepon umum untuk menelpon Sin Chiai. Kadang mereka bercerita sampai Sin Chiai tertidur atau uang Ko Ching Teng habis. Akhirnya, liburan kuliah tiba. Ko Ching Teng dan Sin Chiai menghabiskan waktu bersama. Berfoto, makan bersama, bermain, dan hal-hal lainnya yang membuat mereka senang. Saat mereka sedang berjalan di rel kereta, Sin Chiai bertanya apakah Ko Ching Teng benar-benar menyukainya. Ko Ching Teng mengatakan bahwa dia sangat menyukai Sin Chiai. Sin Chiai meminta Ko Ching Teng untuk berpikir jangan sampai yang disukai Ko Ching Teng hanya Sin Chiai yang ada di pikirannya. Perkataan itu membuat Ko Ching Teng takut bahwa Sin Chiai menolaknya. Ko Ching Teng yang selalu percaya diri merasa ketakutan untuk pertama kalinya. Pada saat mereka sedang membakar lampion, Ko Ching Teng menyatakan perasaannya dengan sungguh-sungguh. Saat Sin Chiai mau menyatakan perasaannya juga, Ko Ching Teng melarang karena dia takut ditolak. Padahal sebenarnya Sin Chiai pun menyukai Ko Ching Teng.
Dunia perkuliahan pun tiba kembali. Ko Ching Teng yang ingin menunjukkan kekuatannya di depan Xin Chiai mengadakan pertarungan tinju di kampusnya. Ko Ching Teng dengan bangga mengabarkan Xin Chiai tentang kompetisi yang dibuatnya. Xin Chiai pun marah dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti Ko Ching Teng. Lalu dia pun menutup teleponnya. Kompetisi pun dimulai dan Ko Ching Teng pun bertarung. Xin Chiai datang ke arena pertarungan. Ko Ching Teng yang bersemangat terus bertarung walaupun akhirnya dia kalah. Xin Chiai menunggu Ko Ching Teng dan saat mereka bertemu, dia pun marah besar karena Ko Ching Teng melakukan hal yang membuat dirinya terluka. Mereka pun bertengkar hebat dan Xin Chiai pun menangis. Ko Ching Teng memberitahukan ke temannya bahwa dia dan Xin Chiai bertengkar. Semua teman-temannya bersemangat untuk mendekati Xin Chiai dan bergegas menuju tempat Xin Chiai berada. Ahe yang menggunakan kereta akhirnya sampai pertama kali dan menyatakan cintanya kepada Xin Chiai. Dan mereka pun berpacaran. Ko Ching Teng merasa sangat kehilangan, bahkan dia pun tidak bisa mengucapkan selamat kepada Ahe. Begitupun Xin Chiai. Dia masih belum bisa melupakan Ko Ching Teng. Akhirnya hubungan Ahe dan Xin Chiai tidak bertahan lama dan mereka pun putus. Suatu hari terjadi gempa bumi yang hebat di Taipei dan membuat orang-orang panik. Ko Ching Teng dengan bergegas mencari sinyal untuk bisa menghubungi Xin Chiai karena dia berada di Taipei. Akhirnya dia pun berhasil menghubungi Xin Chiai. Ternyata mereka tidak berhubungan selama 2 tahun. Mereka pun melepas rindu mengenang kisah mereka di telepon. Ko Ching Teng bertanya kenapa Xin Chiai menolaknya dulu. Xin Chiai pun menjawab bahwa masa PDKT adalah masa yang paling indah, sehingga dia sengaja membiarkan Ko Ching Teng untuk mengejarnya. Ko Ching Teng melihat bulan dan bertanya apakah Xin Chiai percaya dengan dunia paralel. Jika dunia itu memang ada, pasti saat ini mereka sedang pacaran. Xin Chiai pun menjawab bahwa dia iri dengan diri paralelnya yang berpacaran dengan Ko Ching Teng. Xin Chiai pun berterima kasih kepada Ko Ching Teng karena telah dicintai. Ko Ching Teng juga berterima kasih kepada Xin Chiai karena sudah mau dicintai. Akhir tahun kuliah telah tiba dan Ko Ching Teng bingung apa yang akan dia lakukan setelah ini. Akhirnya dia ke perpustakaan dan tanpa sengaja mulai menulis kisah hidupnya. Lao Shou menjadi sales mobil yang sukses menjual 1 mobil dalam 2 hari. Liao Ying bekerja menjadi penjaga di perpustakaan dan menggoda siswi-siswi yang berkunjung dengan trip sulapnya. Ahe yang menjadi sales di perusahaan asuransi setiap hari menghabiskan waktu di mobilnya. Bo Chun mengambil kuliah S2 di Amerika setelah menyelesaikan wajib militer. Walaupun tidak bisa berbahasa Inggris, dia tetap nekat berangkat kuliah. Chia Wei-hu yang merupakan teman Xin Chiai menjadi ilustrator terkenal dan sukses mendapatkan banyak penghargaan di bidang komik dan ilustrasi. Beberapa tahun pun berlalu, Ko Ching Teng menerima telepon dari Xin Chiai. Xin Chiai mengatakan bahwa dia akan menikah dan adegan pun berpindah ke adegan pertama di mana Ko Ching Teng sedang memakai baju rapi untuk pergi ke suatu acara yaitu pernikahan Xin Chiai. Mereka semua datang ke pernikahan Xin Chiai. Di pernikahan, Xin Chiai terlihat sangat cantik dan Ko Ching Teng terlihat sangat terpesona. Pada saat berfoto bersama, mereka meminta sesuatu kepada pengantin pria untuk mencium pengantin wanitanya, yaitu Xin Chiai. Pengantin pria pun membolehkan dengan syarat harus mencium pengantin prianya terlebih dahulu. Tanpa ragu-ragu, Ko Ching Teng langsung mencium pengantin pria dengan semangat. Semua orang kaget termasuk Xin Chiai. Adegan kembali flashback di mana mereka masih SMA.
menghabiskan waktu bersama, dihukum bersama, liburan bersama, bertengkar hebat, dan nama orang yang dibisikkan Shin Chae sebagai orang yang dia suka pada SMA adalah Ko Ching Teng sendiri. Film pun berakhir dengan adegan Ko Ching Teng berbicara kepada Shin Chae setelah mencium pengantin pria. Film ini mengingatkan kita tentang indahnya cinta dan persahabatan di masa SMA. Selain itu juga, film ini menyampaikan bahwa cinta sejati pun tidak harus memiliki. Satu hal yang mungkin kita pelajari dari film ini, jika memang suka dengan seseorang, jangan disimpan sendiri, ungkapkanlah dengan sungguh-sungguh agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke, sampai di sini aja video film dunia kali ini. Jika terhibur, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Jika kalian ingin merequest film lain untuk diulas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.